Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah, muthila lahu maluhu syuja'an aqra, lahu zabibatan yutawwikuhu yawmal qiyamah, ya'khudhu bilihzamatayhi dalam kurung yakni bishitqaihi, yaqulu ana maluka ana kanzuka." Thumma talal ayah, لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Surah Al-Imran ayat 180. Surah Al-Imran ayat 180. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 230. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, ini jenis rupa siksaan yang pertama yang digambarkan oleh penulis di mahsyar nanti, sebelum masuk neraka ini. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta, ya teman-teman di Jepnas perhatikan, Anda adalah orang-orang yang Allah titipkan harta, karena Anda adalah jaringan pengusaha nasional, pasti Anda ada harta, gitu kan. Ingat kata Nabi SAW, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta, tetapi tidak menunaikan zakatnya, ini menjelang Ramadan, jadikan Ramadan ini adalah momentum, ya, penutupan buku Anda dalam setahun atau masa haul dalam bahasa fikih kita untuk menghitung zakat Anda. Ya. Hitung semua zakat. 1 tahun ini Ramadan nanti Anda mulai hitung, ya, kira-kira mana yang Anda investasikan dan mana yang Anda tabung. Nilainya kalau mencapai 85 gram emas keluarkan 2,5%. Zakat adalah pensucian harta. Sehingga kalau ada harta-harta yang syubhat selama 1 tahun tercampur dengan harta Anda, akan dibersihkan dengan zakat tersebut insya Allah. Namun barang siapa tidak menunaikan zakatnya, teman-teman sekalian, maka harta tersebut pada hari kiamat di mahsyar, sebelum neraka ini, akan diserupakan dalam wujud ular bertanduk berbisa dua yang akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kemudian ia mengangangkan mulutnya seraya mengatakan. Jadi nanti harta itu berubah jadi ular besar yang melilit dari kakinya ke seluruh tubuhnya sampai dia nggak bisa bergerak, lalu kepalanya di atas kepala orang tersebut mengangangkan mulutnya. Dan ular itu bisa berbicara. Dia mengatakan, "Aku hartamu, aku adalah simpananmu." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran 180 yang terjemahannya, "Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka." Ya, jadi tadi subhanallah potongan ayat ada yang kurang di sini ya. Saya ulangi baca ayatnya tadi, ayat itu ada yang kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Ada potongan itu hilang tadi dari buku kita ya. Teman-teman yang pegang buku di halaman 204, di potongan ayat di situ, huwa khairan lahum, ada tambahnya, bal huwa syarrun lahum. Baru masuk, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ya, tidak mau keluarin di jalan Allah, pelit. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadits ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang hukuman yang sangat berat di mahsyar. Sebelum masuk ke neraka. Neraka lebih berat lagi. Akan disaksikan oleh seluruh makhluk pada saat itu yang ada di sekitar dia di mahsyar. Bagaimana hartanya menyiksanya. Jadi harta itu berubah jadi wujud ular yang melilit dari kakinya, tidak ada celah di badannya yang bisa terlepas. Sebagaimana kita tahu ular kalau mau memakan mangsanya kan melilitnya, meremukkan tulangnya. Begitu sampai ke kepalanya, kemudian dia membuka mulutnya sambil mengatakan, "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Dan perlu diketahui di sini wujud ular itu bertanduk, ya, bertanduk dua dan berbisa. Dalam sebuah riwayat lain yang pernah saya juga baca, ular itu botak sisi bagian kepalanya itu karena kerasnya bisa yang ada pada dirinya gitu. Ya. Kemudian dia akan mengatakan, "Aku adalah hartamu, aku simpananmu." Dia bukan cuma seperti itu, ada riwayat yang menjelaskan dia akan mematok-matok kepala orang tersebut.
hancur Allah utuhkan lagi. Begitu terus sampai menjelang timbangan amalnya. Nah, ini semua bagi orang-orang yang tanda kutip nakal, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, bakhil. Ya. Dan kita perlu tahu pelajaran yang lain teman-teman sekalian, selain hukuman seperti ini yang akan terjadi nanti, hartanya berubah jadi ular, juga Allah mengingatkan tentang masalah bakhil. Bakhil, pelit ini penyakit jiwa. Haram dalam Islam bakhil itu, nggak boleh. Bahkan Imam Adzhabi rahimahullah masukkan bakhil dalam salah satu kategori dosa besar. Bahkan diulangi juga oleh, seingat saya, Syekh Muhammad Munajjid dalam buku beliau Dosa-Dosa Besar, dan juga Syekh Muhammad At-Tamimi dalam buku Dosa-Dosa Besar beliau. Jadi 3 orang ini penulis buku semuanya menekankan tentang masalah bakhil masuk dalam kategori dosa besar. Pernah ada seseorang yang datang, atau 2 orang kurang lebih datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tanyakan, siapa kepala suku kalian sekarang? Mereka sebutkan nama seseorang. Orang itu terkenal tampan, berwibawa, paras wajahnya, kulitnya bersih. Intinya tampil sebagai pemimpin, orang suka melihatnya. Lalu kata Nabi SAW, siapa pemimpin kalian? Mereka mengatakan si fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata mereka, dia tampan, dia berwibawa, dia seorang figur pemimpin, tapi bakhil. Perhitungannya luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, penyakit apa yang lebih berat daripada bakhil? Penyakit jiwa. Dianggap penyakit jiwa, teman-teman. Tidak pernah ketemu antara Islam dengan pelit. Nggak bisa. Beda hemat dengan bakhil. Beda. Hemat itu misalnya, Anda tidak mubadzir. Ya. Definisinya begini. Misal Anda, atau gambarnya begini. Anda tadinya cuma berdua sama istri di rumah. Lalu Anda membeli 100 kilo anggur. Untuk apa? Nah di sini ada hemat. Hematnya gimana? Anda cuma beli sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Anda beli 2 kilo, ya, 1 kilo, 3 kilo, gitu kan? Itu namanya hemat. Ini hemat tepat ini. Artinya tidak berlebihan. Tapi bukan hemat teman-teman yang orang tidak mau membantu orang lain, tidak mau memberikan fasilitas baik buat dirinya atau orang lain. Ini bakhil, tidak bisa. Bukan hemat, beda. Ya. Hemat sudah saya kasih gambaran tadi. Anda kalau beli banyak, tidak dipakai. Maka Anda beli sesuai dengan kebutuhan, itu namanya hemat. Tapi kalau Anda tidak mau keluarkan walaupun kebutuhan Anda, ya, misalnya pakaian itu aja terus yang dipakai, misalnya, atau kendaraan tidak mau diganti, atau dia tidak mau membantu keluarganya lagi susah, atau dia tidak mau bersedekah, tidak mau bangun masjid, tidak mau bantu rumah anak yatim, tidak mau semuanya. Bahkan saya pernah temukan ada orang kaya raya luar biasa di Jakarta, subhanallah. Paman saya sudah mengatakan, karena ini sahabat paman saya, rahimahullah, semua sudah meninggal, tapi alhamdulillah saya tidak sebutkan namanya, cuma jadi pelajaran saja. Paman saya mengatakan ini orang bakhil sekali. Saking bakhilnya, orang kaya raya luar biasa, ya, ratusan miliar mungkin hartanya. Tapi dia pakai tas-tas yang tua sekali. Ya, pakaiannya juga pakaiannya itu aja, ya. Kemudian juga tidak mau pakai kendaraan yang bagus, yang layak sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, kalau sesuai dengan kebutuhan walaupun mahal boleh Anda pakai. Bermerek silakan. Tapi tidak berlebih-lebihan. Karena kita tidak boleh bakhil, tidak boleh juga mubazir, kan gitu. Kita berada di tengah-tengahnya. Ada orang terlalu bakhil, ada juga orang terlalu mubazir, nggak boleh. Kita di tengah-tengah. Mubazir seperti dia pakai beli 10 mobil, dia cuma butuh 2 mobil, cukup di rumahnya 1 mobil cukup. Dia beli 10, 20, alasannya koleksi. Untuk apa dikoleksi? Gitu kan? Lebih baik Anda koleksi masjid, itu lebih baik. Orang sholat 5 waktu, berapa banyak pahala Anda panen. Daripada mobil, lama-lama juga turun harganya. Anda juga tidak pakai. Kalau ada orang subhanallah punya sampai 30 mobil, kalau dia pakai 1 mobil 1 hari, berarti hari ke-31 baru dia bisa kembali lagi ke mobil yang pertama. Ini mubazir, tidak boleh juga seperti itu. Lebih baik Anda punya 30 masjid. Ya. 200 juta aja harga mobil satu Anda sudah bisa bangun masjid di pedalaman. Berapa banyak pahala Anda panen misalnya. Jadi orang harus cerdas dalam mengatur masalah-masalah seperti ini. Jadi bakhil ini tidak boleh. Ya. Ada orang, dia sampai subhanallah tadi yang saya kembali ke cerita orang itu. Dia sampai umroh, nebeng sama temannya, saking inginnya gratis. Gak mau bayar hotel, subhanallah. Naik pesawat cari yang paling murah. Kadang-kadang kami di travel, kami di Uhud Tour. Ada orang datang, mobilnya luar biasa, mewahnya. Orang yang datang penampilannya mah. Tanya, mana penerbangan yang paling murah?
Walaupun harus transit sampai 4-5 kali. Kenapa ini? Ini cuma bahasa kiasan saya. Transit mungkin cuma 2 kali, sekali kan gitu. Tapi ada orang subhanallah, yang penting murah. Sampai pernah ada satu jemaah kita itu, dia ngotot ingin ikut yang program bronze, yang bintang 3. Gitu kan. Kita sudah ingatkan jemaah, selalu kita mengatakan. Bahkan saya sengaja memimpin saya hanya masuk di gold saja. Karena saya berharap semua jemaah ikut di gold aja. Di yang bagus, yang bintang 5. Toh sedekah buat dirinya sendiri dan juga dia akan dibalas oleh Allah, digantikan 10 kali lipat minimal dari apa yang dia keluarkan. Pesawatnya enak kalau perlu bisnis kelas, dan itu kan kebutuhan. Kemudian hotel juga bintang 5, busnya juga bagus, makanannya dia sehat, kan gitu. Dekat dengan masjid. Hanya jemaah tadi apa? Gara-gara dia mau hemat, dia pada saat sudah tiba di sana, dan itu di 10 terakhir Ramadan. Susah. Dia mau pindah ke hotel bintang 5, sudah nggak ada lagi tempatnya. Kalaupun ada, harganya sudah nggak masuk akal. Sehari bisa sekian, atau satu kamar bisa 30-50 ribu real. Mahal sekali. Bukan seharinya, tapi beberapa hari maksud saya. Tapi itu bisa mahal. Yang tadinya dia kalau ambil dari awal paket, lebih hemat. Dia berkeluh kesah dengan koper. Dia mau koper yang bagus, tapi dengan mau penerbangan yang murah. Nggak bisa terjadi. Sampai akhirnya saya temuin dia, saya mengatakan, akhi, antum sendiri yang dari awal mau ikut ini. Kenapa antum enggak dari awal infak buat diri antum? Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mi al-abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kenapa pelit untuk diri sendiri? Sekaligus juga saya katakan teman-teman sekalian, usahakan didik anak-anak untuk royal di jalan Allah. Sedekah. Jangan biasakan mereka dididik dengan tabung. Menabung. Belikan celengan. Pelit mereka nanti. Kalau Anda belikan celengan, Anda suruh nabung, maka pada saat itu Anda sudah tanamkan sifat bakhil ini. Kenapa? Celengannya sampai Anda bisa lihat anak-anak di rumah. Saya pernah coba praktikin, betul. Si kakak aja, kalau adiknya sentuh celengannya marah. Si adik sentuh oleh kakaknya marah. Bahkan kadang-kadang ibunya sentuh pun dia marah. Terlahir sifat pelit yang Allah haramkan dalam Islam. Gak boleh. Kasih duit dia, nak sedekah. Sampai saya buatin program anak-anak di rumah. Beli biskuit, beli segala macam, taruh di cover bag. Kemudian ayo kita keluar, cari orang-orang miskin. Kasih, sedekahkan. Akhirnya mereka jadi terbiasa. Kalau lewat di jalan, itu abati, ada orang miskin, itu ada orang miskin. Itu bantu, kesian, itu begini, begitu. Kemarin saya bawa anak-anak beli mainan di satu toko mainan dekat rumah. Kemudian ada satu bapak duduk di dekat gerobak dia yang ngambil barang-barang bekas. Saya diingatkan sama anak saya, subhanallah. Dan saya bersyukur pada Allah dengan begitu. Umur dia cuma 6 tahun. Abati itu orang kesian, bantu. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah tertanam sifat itu. Dia mau bersedekah, itu yang penting kita tanamkan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai Anda mengharamkan diri Anda dari hal-hal yang seperti ini. Padahal boleh, asal sesuai kebutuhan. Menggunakan yang berkualitas, boleh walaupun mahal. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Anda kalau masuk ke supermarket, saya pernah berikan contoh. Kalau Anda temukan ada anggur harga 200 ribu. Kualitas A, grade A. Anda ada kualitas B misalnya. Grade B-nya harga 150 ribu, yang grade C-nya 100 ribu. Anda beli yang 200 ribu. Kalau Anda punya kemampuan, boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbun yara athara ni'ami al-abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Nabi SAW pernah lihat ada sahabatnya begitu. Penampilannya kusut, kelihatan kayak orang susah. Nabi SAW tanya, kau punya harta enggak? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Apa hartamu? Saya punya unta, saya punya kuda, saya punya kambing. Kata Nabi SAW, subhanallah, maksudnya Allah, mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Kalau kita perlihatkan pakai baju yang bagus, berpenampilan yang rapi, Allah suka lihat itu. Tapi jangan mubazir, jangan berlebihan juga. Ya, hati-hati jangan terkurung di istilah hemat, ternyata Anda bakhil. Gak boleh teman-teman sekalian. Ya, terutama di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang luar biasa perhitungannya keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nyumbang masjid itu luar biasa, dicari uang mana nih yang paling kecil untuk dikasih ke celengan masjid, untuk sumbangkan anak yatim, untuk sebarkan Al-Quran, untuk ini dan itu. Kenapa perhitungan ini? Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti. Kata Allah SWT, "Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Apa yang dikhawatirkan? Pemilik langit dan bumi menjanjikan itu semua. Maka Allah memastikan orang-orang yang bakhil ini sampai pada tingkat mereka tidak mau sedekah, tidak mau zakat, dan Allah jadikan harta simpanannya itu akan siksaan buat dia.
Saya pernah ketemu orang luar biasa. Mungkin sudah triliunan uang. Surat tanah sekian banyak di rumahnya. Allah uji tidak punya anak, subhanallah orang ini. Sudah tua sekali. Saya ketemu, janjian, waktu itu mau tanya tanah tentang Islamic Center. Siapa tahu dia mau wakafkan gitu. Nah, dia hanya membahasakan dia akan wakafkan sebagian, sisanya enggak gitu. Tapi subhanallah saya waktu ketemu, dia pakai mobil, menurut saya sangat tidak layak untuk orang seperti ini. Walaupun dia hanya mampir ke kota yang kami ada gitu ya. Harusnya dia gunakan yang terbaik. Yang penting jangan mubazir tadi. Ya, tidak boleh berlebihan. Ini penting. Allah mengingatkan itu. Makanya Allah mengatakan sekali-kali janganlah orang yang bakhil atau kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Perhitungan itu baik. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dikalungkan menjadi ular tadi. Yang akan mematok-matok kepalanya. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan ada di langit dan di bumi. Artinya keluarkan. Karena yang menciptakan kamu, yang menyuruh kamu bersedekah adalah Allah. Dan akan menggantikan dan melimpahkan rezeki itu padamu adalah Allah. Ya. Sebaliknya banyak Masya Allah jemaah kami yang praktikin ini. Setelah menonton ceramah kami tentang dahsyatnya sedekah. Ya. Dan sedekahlah kau akan hidup bahagia dan segala macam. Beberapa kali tema kami bahas ya. Gitu teman-teman sekalian, sampai ada yang mengatakan, Ustaz saya ketagihan dengan sedekah. Karena ternyata dengan sedekah betul-betul terbuka. Dan bahkan masalah apapun yang sedang saya hadapin, saya ngobatin dengan sedekah, selesai masalah ini. Saya difitnah, saya disakitin, saya di apa saja, bisa sembuh dengan itu. Bisa hilang dengan itu. Ya. Itu luar biasa itu. Ada juga jemaah yang datang, Masya Allah kalau sedekah sudah gak pakai